baik pemirsa, seperti tadi ia jelaskan bahwa memang ada beberapa peninggalan Nabi, yaitu peninggalan Rasulullah SAW. Ini aku penasaran banget ya, maksudnya apa aja peninggalan itu kira-kira ya? Kira-kira apa ya? Aku juga penasaran. Makanya langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Komentarinnya enak. Tujuh jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada sampai sekarang. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau hidup pada ribuan tahun yang lalu dan meninggalkan banyak jejak bersejarah dalam perjalanannya menyebarkan agama Islam. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa terdapat beberapa jejak peninggalan Rasulullah semasa hidupnya yang masih ada sampai sekarang? Jejak-jejak peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di beberapa tempat, di antaranya ada di Istanbul, Turki, Jordania, Irak, dan negara-negara Timur Tengah. Lalu pemirsa, apa saja jejak peninggalan-peninggalan beliau itu? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Jejak peninggalan Rasulullah yang pertama adalah pohon Nabi. Ya, pohon Nabi ini menjadi peninggalan jejak Nabi Muhammad yang masih ada hingga kini. Pohon ini terletak di tengah padang pasir bernama Buqa Awiyah di negara Jordania. Dari segi geografis, ia dekat dengan kota Bosra di Suriah. Pohon ini diberi nama The Only Living Sahabi atau satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup. Pohon Nabi ini juga menjadi bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan sepertinya, pohon Nabi ini sengaja dibiarkan hidup oleh Allah agar menjadi pengingat kenangan dan bukti sejarah masa lalu. Karena dulu ketika Rasulullah melakukan perjalanan menuju Syam bersama Maisarah atau pembantu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha untuk berdagang, Rasulullah pernah berteduh di bawah pohon ini sebelum sampai ke sana. Pada saat Rasulullah berteduh di bawahnya, dahan dan ranting-ranting pohon ini bergerak menaungi beliau dari panasnya terik matahari. Dan seorang rahib yang melihat kejadian tersebut pun mendatangi Maisarah, lalu menunjukkan kepadanya pohon tempat berteduh Rasulullah itu sambil berkata, hanya seorang nabi saja yang berteduh di bawah pohon itu. Hingga sampai sekarang, pohon tersebut tetap subur bahkan di tengah-tengah padang pasir yang kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkannya dengan kehendaknya. Subhanallah. Yang kedua adalah helai rambut Rasulullah. Pemirsa beriman, ternyata helai rambut Rasulullah sampai saat ini masih ada. Helaian rambut tersebut beberapanya diambil oleh para sahabat Rasul saat rambut beliau rontok. Dan helaian rambut tersebut tersimpan baik di berbagai tempat, di antaranya di Turki, di Masjid Sayyidina Hussein, dan Masjid Sidi Ahmad Badawi, Mesir. Jejak peninggalan Rasulullah lainnya adalah jejak kaki beliau. Pemirsa beriman, kemanapun Nabi Muhammad menginjakkan kakinya ke bumi, maka jejak telapak kakinya akan berbekas di pasir maupun di rerumputan. Dan cetakan telapak kakinya ini disimpan di Museum Topkapi, Turki. Pemirsa beriman, jejak peninggalan Rasulullah lainnya yang masih ada hingga kini adalah giginya. Ya, gigi Rasulullah sempat lepas sebanyak 4 buah ketika perang Uhud. Dan gigi beliau ditemukan di Bukit Uhud, Madinah, Arab Saudi, dan di Museum Topkapi. Ada pula peninggalan Rasulullah lainnya adalah gamis Rasulullah yang lusuh dan sederhana. Karena sesungguhnya pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW adalah gamis. Ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid Ar-Razi dari Al-Fadal bin Musa. Diriwayatkan pula oleh Abu Tamilah dan Zaid bin Habab. Ketiganya menerima dari Abdul Mu'min bin Khalid, dari Abdullah bin Buraidah, yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Pemirsa, ini adalah gambar dari Sumur Aris. Sumur Aris adalah sebuah sumur di Madinah yang berada di dekatnya Masjid Quba, tepatnya sebelah barat. Dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sering duduk-duduk di sini dan memanfaatkan airnya, sehingga pernah pada suatu hari beliau menyiram bagian betis kakinya sambil menggosok-gosoknya. Dan ini tampak jelas sekali terlihat oleh Abi Musa radhiyallahu anhu.
Kemudian nama sumur ini terkenal pula dengan sebutan Bi'rul Khatim atau sumur cincin, karena cincin Rasulullah hilang dijatuhkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan di sumur ini. Pemirsa beriman, jejak peninggalan Rasulullah yang ketujuh adalah gambar terompah atau sandal peninggalan Rasulullah. Ibnu Umar berkata, "Saya melihat Rasulullah SAW menggunakan sandal yang gundul tak berbulu. Beliau pun berwudu tanpa melepaskannya. Karena itu, saya pun suka menggunakannya." Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Abu Daud, Malik, dan Ahmad. Pemirsa beriman, itulah beberapa jejak peninggalan Rasulullah SAW yang masih ada sampai sekarang. Namun kebenaran akan hal itu kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing. Kita sebagai umat muslim hanya harus mempercayai bahwa begitu besarnya perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Dilihat dari jejak bersejarah itu yang menjadi bukti dan saksi bisu bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, ya Insya Allah ya memang benar-benar luar biasa. Itu adalah beberapa peninggalan dari Rasulullah SAW. Seperti tadi ada gamis. Kalau misalnya gamis memang tadi sudah diberitahukan di berita Islami Masakin bahwa memang Rasulullah itu paling suka memakai gamis. Terus ada juga peninggalan seperti gigi, helai rambut juga ya. Itu juga ada di museum, kalau nggak salah tadi Topkapi ya, di apa namanya, di Turki. Dan ada beberapa juga helai rambut itu juga ada di daerah Mesir juga. Ya, ada sumur juga ada pohon yang sebagai saksi dulu katanya Rasulullah pernah berteduh di bawahnya. Subhanallah, Masya Allah, pengen sih melihat ke sana melihat gitu secara langsung. Tapi alhamdulillah, seenggaknya berita Islami sudah memberikan lihat dulu. Jadi walaupun belum bisa berangkat ke Turki langsung atau ke sana, tadi kita bisa ngelihat ya, senang banget. Iya, senang banget. Ya. Nah, Wisnu, kamu ini kalau sholat suka tepat waktu nggak? Diusahakan selalu, insya Allah mudah-mudahan tepat waktu. Awal waktu ya. Awal waktu. Kenapa? Karena ternyata kalau sholat awal waktu itu juga dapat mencerdaskan otak loh. Oh, secara medis itu gitu? Baru tahu kan? Aku baru tahu. Nah, makanya pemirsa nanti kita punya tayangannya, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.